Nah, sampai di sini mungkin ada tambahan mungkin dari teman-teman. Selamat datang yang baru bergabung ya, mungkin ada yang baru bergabung. Kita bahas tentang kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Tadi sudah saya sampaikan 2 poin besar tadi itu. Nah, sampai sini ada mungkin ada tambahan, ada kesaksian atau mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan, ada yang belum jelas mungkin boleh. Kita masih ada waktu ya sampai jam 9, masih ada sekitar 19 menit. Monggo silakan. Gua bro mau Sikat, sikat. komentar. Sikat. Jadi gua pernah bukan baca, nonton Hitam Putih si Deddy Corbuzier. Di situ ada seorang muslim, dia berhijab tapi dia senangnya cosplay. Ya kalau yang ngerti cosplay ya, kebanyakan cosplay itu yang aneh-aneh ya, bahkan sampai yang seksi-seksi ya, kurang bahan, sangat kurang bahan itu pakaian-pakaian gitu, kalau yang ngerti ya cosplay. Sedangkan dia berhijab gitu tapi dia bilang dalam keterbatasan kita bisa melakukan suatu hal yang tidak terbatas gitu, sampai dibuat quote sama si Deddy Corbuzier. Ya itu tadi juga Bro Albert ya bilang keterbatasan Yakub, tapi itu tidak membuat dia menjadi benar-benar terbatas. Karena firman Tuhan bilang apa yang ada padamu itu, yaitu manfaatkan apa yang ada padamu. Jadi si gadis itu dia bisa tetap cosplay dengan pakaian-pakaian yang ya ternyata banyak anim-anim yang pakaiannya bagus-bagus, yang tidak menonjolkan keseksian atau yang aneh-aneh gitulah pokoknya mah, dia tetap bisa gitu. Nah ya kita pun jangan kalah gitu, apalagi kita anak-anak Tuhan, kita banyak firman Tuhan yang bisa kita pegang seperti itu. Apa yang ada padamu aja gitu, jadi jangan sampai keterbatasan membuat kita terbatas ya. Kalau pengalaman sih, saya kan pengangguran ya, benar-benar nggak ada penghasilan ya, saya beranikan diri pinjam sana sini itu buat usaha tuh. Jadi ya jangan sampai saya nggak ada penghasilan, untuk kerja aja pasti ya susah ya, pengacara pengangguran banyak acara. Ya untuk mulai kerja aja, ini ya, umur udah segini gitu kan, pandemi banyak yang dirumahkan ya, saya harus mikir apalagi selain kerja. Ya udah aja saya pinjam duit buat usaha ini itu gitu ya. Puji Tuhan sih udah berapa ya, 3-4 bulan lah gitu. Kalau saya diem aja, saya cuman ngandelin mau kerja gitu. Dengan kondisi seperti ini ya rumit ya, jadi ya beranikan diri lah gitu, dengan keterbatasan. Terus juga yang kedua juga itu ya, tadi udah disinggung tentang ngeroh gitu. Pengalaman saya sih, mengamati banyak orang, kalau orang terlalu ngeroh, betul apa yang tadi dibilang Albert ya, itu dia akan cenderung menolak pengetahuan gitu.
kecenderungannya seperti itu gitu, karena merasa wah pokoknya mah Tuhan, wah Roh Kudus segala macem gitu. Jadi dia kecenderungannya akan menolak pengetahuan gitu. Padahal kan ya saya udah sering bahas ya, kejiwaan itu porsinya lebih besar daripada tubuh, daripada jiwa, daripada roh gitu. Tapi ya aneh aja gitu. Ya saya pernah, ya nggak tahu ya, saya udah pernah cerita belum ya. Saya sama teman saya yang psikologi juga sama-sama ada satu teman, ya kayaknya udah deh ya. Ini apa, sakit penyakit jiwa, kejiwaan gitu, sedih banget gitu. Nah keluarganya teh terkesan pokoknya mah doa, pokoknya mah gini gitu. Saya sama teman saya yang psikolog teh pandang-pandangan ya nggak gitu juga kali gitu kan. Aduh. Nah sebaliknya orang yang pinter itu akan menolak hal-hal yang rohani gitu ya. Ini ya menurut eh, pengalaman saya gitu. Orang yang pinter tuh akan cenderung menolak hal-hal yang rohani gitu. Jadi ya memang harus balance gitu, yang sesuatu yang terlalu gitu, yang terlalu ekstrim malahan ya itu bahaya lah, kata tadi Yusni itu ya terlalu malah bahaya gitu, kalau nggak seimbang itu malah bahaya gitu. Ya paling ya itu makanya ini saya senang sih di Hope ini kan kita panitia apa ya, tim inti di sini gitu. Ya saya senang waktu PD kan, yuk gimana ya kalau kita mulai podcast gitu, kita bahas kejiwaan. Wah itu saya support banget gitu, karena memang kejiwaan mau nggak mau ya, suka nggak suka, memang kejiwaan lebih berperan sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kayak gitu aja bro, thank you bro. Siap-siap, wah mantap. Terima kasih Komputer, luar biasa. Selanjutnya monggo silakan. Ada yang mau memberikan tambahan? Saya mau kesaksian, ada yang mau bertanya mungkin bisa. Tapi jadi aku jadi ingat sesuatu yang tentang keterbatasan ya. Kalau dipikir-pikir gitu ya. Ya ini konteksnya kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua yang percaya Yesus itu kan sebenarnya diutus, gitu ya. Jadi bukan cuma kelompok-kelompok tertentu saja yang mendapat tugas berutusan, tapi semua orang percaya Yesus itu diutus untuk mengabarkan Injil Kerajaan Sorga. Dan di saat ini kita punya banyak sekali hal, banyak fasilitas yang bisa kita pakai untuk hal itu. Kita kok mau bandingkan dengan para rasul gitu ya, apalagi kok baca kisahnya Paulus. Paulus itu sampai dia itu bekerja kasar, dia bekerja jadi kerja kasaran, jadi buruh bahkan bisa dibilang gitu ya. Untuk apa? Untuk dia menghidupi dirinya agar dia tetap bisa melayani umat. Itu dia rela jadi buruh. Itu pernah dia dalam satu kondisi seperti itu. Gitu. Padahal dulunya dia adalah murid dari Imam Gamaliel, seorang imam yang terkenal di Yerusalem. Gitu ya. Tapi dia ketika dia mewartakan Injil, ketika dia percaya pada Yesus dan melakukan misi, dia pernah dalam kondisi yang di bawah seperti itu. Dan itu tidak membatasi pelayanan Paulus. Dia melakukan pelayanan di banyak kota, di Antioquia, nanti pada akhirnya di Roma, di akhir hidupnya di Roma, itu di Efesus, di Galatia, di Korintus, Tesalonika, banyak kota yang dia datangi. Dan kita lihat para rasul pun juga sama. Kalau mungkin sekarang para misioner mungkin lebih tersupport ya oleh gereja gitu, mungkin bisa dibilang begitu gitu ya, para misioner sekarang lebih tersupport di gereja.
Tapi tetap para misioner di pedalaman itu juga sangat susah, gitu ya. Tapi menurut saya pribadi sekarang lebih mending lah. Tapi kalau kita lihat zaman para rasul, banyak keterbatasan. Tapi yang mereka lihat bukan keterbatasan, tapi Yesus. Kita kalau melihat keterbatasan kita banyak. Keterbatasan Albert dalam pelayanan, wah banyak. Salah satu yang terbesar cuek. Nggak peduli, bodo amat. Wah, itu keterbatasan yang luar biasa itu. Apa kok kita kemarin minggu lalu bahas tentang curhat gitu ya. Wah, itu kan saya mungkin orang yang paling nggak enak dicurhati mungkin ya. Mungkin nggak tahu. Ya begitu. Banyak sekali kalau kita lihat keterbatasan. Gitu ya. Mungkin umur, mungkin pengetahuan, status. Statusnya Albertnya apa kan begitu. Mayornya teknik elektro kok ngajar kitab suci, nggak nyambung. Kan itu status keterbatasan juga kan. Status pendidikan. Tapi kalau ngeliat keterbatasan ya kita nggak do something, nggak melakukan apapun. Kan terus merasa terbatas. Kalau ngomong terbatas waktu, seorang Albert juga terbatas waktu, sangat bahkan. Sangat. Gitu. Tapi kalau terus yang aku pikirkan adalah keterbatasan, nggak akan jadi apa-apa. Nggak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan mengerjakan apapun. Jadi kita coba manfaatkan. Kita rekayasa keterbatasan yang kita punya itu. Oke, Albert bukan sebagai seorang yang enak untuk dicurhati, gitu kan, bukan sebagai konselor yang baik, tapi dia punya kelebihan yang di tempat lain, itu yang dimanfaatkan. Sekalipun kelebihan itu pun ada keterbatasan yang lain yang bisa menghambat kelebihan itu, ya sudahlah. Nah, itu kira-kira ya tentang keterbatasan. Wah, terima kasih, luar biasa, mantap. Mau ngomong yang lain? Ada tambahan, mungkin ada kesaksian, atau mungkin mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pengumuman, ya. Kita lanjut ke pengumuman. Nah, pengumuman pertama seperti biasa setiap hari Jumat jam 8 malam kita akan ada rosario. Lalu besok Minggu jam 3 sore kita akan ada persekutuan doa. Lalu setiap Selasa jam 8 malam kita akan ada Miracle Room, dan setiap Kamis minggu depan kita kembali lagi untuk membahas Yakub lari meninggalkan lapar. Wah, ini seru juga nih. Ini seru sekali, bahkan nanti di ayat bagian terakhir dari perikop ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, tapi itu sangat menarik untuk dibahas. Semua linknya pakai Google Meet di link yang sama, jadi teman-teman di sini diundang untuk ke semua acara kami. Nah, lalu ini juga ada mini KRK Community diadakan oleh Kepemudaan. Ini Hope juga ada di sini ya. Nah, ini Hope juga berpartisipasi dalam acara ini, yaitu pembicara Giancarlo Silan, Jan Silan dari Filipina. Ya, ini hari Jumat jam 29 Oktober jam 7 malam. Ini pakai Zoom ini nampaknya ya, pakai Zoom. Ini pakai Zoom. Ini diadakan oleh Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik, tapi seksi kepemudaan. Dan kita termasuk di dalamnya. Next, ini juga ada Kebangunan Rohani Katolik tanggal 21 November jam 5 via Zoom. Pembicaranya Bro Bob Kenton ya, dari Amerika yang sudah melayani dengan karunia penyembuhan di lebih dari 50 negara. Ya, ini semua teman-teman diundang, nih kontak personnya untuk bisa mendaftar. Monggo silakan. Hanya 20.000. Ya. Nah. Lalu ini juga dilanjutkan dengan ini 5 steps to fruitfulness. Ini kalau nggak salah nih seminar pertumbuhan ya. Ya benar Tian ya, aku agak lupa. Nah, tapi demikian. Ya, ini ada 5 sesi
Sukacita dalam hidup Kristiani, doa yang penuh harapan, janji Tuhan dalam hidup kita, sahabat seperjalanan, bekerja di ladang Tuhan. Nah, ini 5 steps to fruitfulness. Nah, begitu. Nah, lalu juga jangan lupa untuk follow dan support kita. Sederhana caranya. Kita ada channel YouTube ya. Boleh di-subscribe. Oh, siap, Pengampu. Nanti file-file itu bisa di-share. Channel YouTube dan ada Instagram juga ya. Follow, di-subscribe, di-like, di-share gitu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk quiz. Wah, kita akan quiz ya. Di sini kira-kira masih ada yang belum pernah menang belum ya? Masih ada ya? Oh, masih ada. Di sini masih ada yang belum pernah menang. Oke. Ya, quiz hanya bagi yang belum pernah menang. Ya, bagi teman-teman yang sudah pernah menang, nanti hadiahnya sedang diproses ya. Jadi ditunggu saja. Mohon bersabar. Ya, masih ada nih. Jadi mohon bersabar. Ada Bu Yatani juga ya, yang belum pernah menang. Nah, jadi ada hadiahnya ya. Tentu ini quiz berhadiah. Bagi yang sudah menang, mohon bersabar. Hadiahnya sedang diproses. Nah, untuk quiz kali ini jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Gampang lah, saya pikir gampang lah. Kita bisa jawab dengan mudah. Sebutkan satu hal yang bisa kita pelajari dari Yakub pada Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Nah, gampang lah pertanyaannya. Itu tadi saya sudah sampaikan 4 poin yang bisa kita pelajari. Atau mungkin ada poin lain yang teman-teman bisa eksplor juga bisa. Boleh. Monggo silakan. Kami tunggu di chat ya, di in-call message. Ini untuk semua yang hadir di sini. Silakan, ditunggu jawabannya ya. Monggo. Satu saja, minimal satu saja cukup. Yuk. Siapa yang akan? Ayo Edu, gampang banget. Iya, gampang sekali. Ayo, monggo silakan. Sikat. Ada Edu, ada Bang Ignas juga belum ya, nampaknya ya. Ada Bu Yatani juga, Bu Ica. Ya, silakan Bang Ignas juga. Ada? Saya hitung cerdik, cerdas, dia taat. Oh, ini tadi yang Leo ungkapkan sendiri ya. Ada lagi yang lain mungkin? Manfaatkan keterbatasan. Wah. Ada lagi yang lain? Memikirkan strategi. Wah, wok tanya. Oke, luar biasa. Ada lagi yang lain mungkin? Saya hitung sampai 10 ya. Orangnya tidak gampang patah semangat. Wah, luar biasa. Saya hitung 5 ya. Dari mulai 5 ya. 5. Bekerja sama dengan Tuhan. Bang Inas. Mantap. 4. 3. 2. 1. Oke. Siapakah yang akan mendapatkan hadiahnya? Wah, saya agak sedikit dilema ini sebenarnya. Teman-teman Bapak Ibu ya. Leo jawabannya tepat.
Gitu ya. Lihat jawabannya kalau dibilang tepat. Cuman Leo tidak sesuai dengan paparan yang saya ungkapkan tadi. Ini paparan yang Leo ungkapkan sendiri tadi ya, cerdik, cerdas, setia, taat. Tapi tepat sebenarnya. Nah, Edu ini tepat dan memang sesuai dengan konteks paparan tadi, memanfaatkan keterbatasan. Oke, maka setelah saya diskusi tadi ya, setelah saya diskusikan dengan Ibu Panglima, nah kira-kira yang akan mendapatkan hadiahnya adalah Saudara Edward Zai. Wah, selamat pada Saudara Edward Zai atas jawabannya yang sangat tepat dan khususnya tepat sesuai dengan ini ya paparannya. Tapi semuanya ini mantap-mantap deh. Ambil memikirkan strategi. Yes, benar. Bang Ambo juga orangnya tidak patah semangat. Ya, tidak mudah menyerah. Ini ya, Yakub luar biasa. Kerjasama dengan Tuhan, ya itu juga sesuai juga dengan paparan. Yakub bekerja sama dengan Tuhan untuk membalikkan keadaan. Wah, teman-teman. Ya, karena yang menang pada kesempatan kali ini adalah Saudara Edu ya, Saudara Edward Zai. Terima kasih sudah berpartisipasi ya dia. Leo, Amel, Bang Ambo, dan Bang Inas dalam kuis kali ini. Nah, nanti Edu akan kita kontak. Nampaknya kita punya kontaknya dari ini ya, DM Instagram ya. Nanti kita akan kontak mengenai hadiahnya. Nah, bagi yang sebelumnya sudah pernah menang, hadiah masih sedang diproses ya. Nanti akan dihubungi lebih lanjut. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Ya, sama-sama itu. Luar biasa. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Kita mau tutup pertemuan kali ini dengan doa yang luar biasa yang setiap minggunya kita doakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan. Luka karena penolakan. Luka karena pelecehan. Luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku. Dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima